Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi furida alaina bi syahri siyam وَجَعَلْ لَنَا لَيْلَهَا لِلْقِيَامِ وَأَنْزَلَ فِيهَا الْقُرْآنَ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memperkenankan dan menganugerahkan kepada kita hadir di bulan Ramadan saat ini. Bulan di mana yang dicita-citakan, yang didamba-dambakan oleh para ulama dan salafus saleh agar disampaikan umur mereka di dalam bulan Ramadan. Maka ini adalah sebuah nikmat yang tiada tara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan ini kepada kita. Maka rasa syukur kita senantiasa di segala detak-detik, di segala jam dan segala waktu yang kita miliki ini, kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita keutamaan dan besarnya bulan Ramadan tersebut, yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan adalah menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Dan kita sering mendengar bila masuk bulan Ramadan maka Jibril akan turun tadarrus mengajari langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Maka ini adalah sebagai sunnatullah bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri bagi kita di dalam bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan tidak hanya dikenal sebagai bulan puasa, melainkan juga bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bapak Ibu, sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah, dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Semua kita mengetahui bahwasanya mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut adalah mukjizat yang abadi sepanjang masa. Nabi-nabi terdahulu mempunyai dua mukjizat. Nabi Musa alaihissalam mempunyai mukjizat, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan. Akan tetapi mukjizat tersebut hanya bisa dirasakan, disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada masa umat Nabi Musa tersebut. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi mukjizat Nabi Isa tersebut adalah punya waktu tertentu dan orang tertentu yang dapat menyaksikannya, dan hanya orang-orang yang hadir pada masa itu yang melihat mukjizat tersebut. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar bahkan sepanjang masa. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Jibril alaihissalam sebagai pembawa Al-Quran, maka jadilah Jibril alaihissalam sebaik para malaikat di antara para nabi, para malaikat yang lain. Ketika Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima Al-Quran, maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia di antara para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih
tanah Makkah Mukarramah sebagai tempat diturunkannya Al-Quran. Jadilah tanah Makkah Mukarramah tersebut sebagai bumi, sebagai tanah yang paling mulia di atas dunia ini. Ketika Allah memilih bulan Ramadan sebagai waktu turunnya Al-Quran, maka jadilah bulan Ramadan tersebut sebagai sayyidus syuhur, tuannya daripada segala bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quran tersebut diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Al-Quran adalah punya mukjizat yang sangat amat dahsyat. Bahkan kelak ketika hamba seorang mayit memasuki alam barzakh, maka Al-Quran akan mendapatkan mukjizatnya kepada si mayit. Akan datang malaikat Munkar Nangkir bertanya kepada si mayit, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka, dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun si mayit akan diam saja. Yang memberikan jawaban tersebut adalah bacaan Al-Quran ataupun Al-Quran itu sendiri. Ketika ditanya lagi oleh malaikat Munkar Nangkir, dijawab oleh Al-Quran. Ketika ditanya lagi, dijawab oleh Al-Quran. Sehingga malaikat tersebut mengadukan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, siapakah hambamu yang baru turun ini? Setiap pertanyaanku dijawab oleh dia. Padahal kalau sekiranya ada si mayit yang datang ke alam barzakh, ketika kami datang, ia akan takut gemetar, mukanya akan merah pucat, dan setiap pertanyaan yang kami lontarkan, ia akan menjawab bahkan terbata-bata, bahkan ada yang tidak keluar suaranya pun. Namun ini si mayit hanya diam 1000 bahasa, dan setiap pertanyaan yang kami lontarkan dijawab oleh temannya di sampingnya. Siapakah dia itu? Allah. Itulah Al-Quran. Maka biarkan hari ini adalah harinya Al-Quran. Biarkan apa yang diperbuat oleh Al-Quran tersebut, maka Al-Quran tersebut akan berkomentar, demi Allah, saya tidak akan memberikan satu makhluk pun menyakiti temanku si mayit ini sampai aku menghantarkannya ke pintu surga. Dahsyatnya mukjizat Al-Quran tersebut tidak hanya dirasakan oleh para sahabat-sahabat yang hadir pada masa Nabi dahulu, bahkan ia akan Allah tampakkan kemukjizatan Al-Quran tersebut sampai nanti kita di alam barzakh. Bahkan nanti di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan mukjizat Al-Quran bagi orang yang rajin baca Al-Quran. Ayah ibunya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Layaknya matahari sekarang, semua mata bisa memandang. Dari kota Cane nampak matahari, dari Belang nampak matahari, dari Subuh Salam nampak matahari, dari Medan melihat matahari. Kelak ketika di padang mahsyar dikumpulkan mulai dari umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman nanti dalam satu padang mahsyar, maka kala itu orang tua yang rajin baca Al-Quran akan diangkat dan hendak dipakaikan mahkota yang cahayanya melebihi cahaya matahari, sehingga orang tua tersebut merasa minder, merasa malu dan tak pantas. Ia berkomentar, ya Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau muliakan aku? Aku malu di seberang sana, sebelah kananku adalah ulama, di depanku adalah orang yang rajin ibadah, di depanku adalah orang yang rajin haji dan umrah, di depanku orang yang amalan-amalan yang spesial, sedangkan daku, ya Allah, di atas dunia tidak ada amal yang spesial. Kata Allah, ini adalah bacaan anakmu ketika di dunia. Allah menampakkan mukjizat Al-Quran itu kepada ayah bundanya,
bagaimana bagi orang yang membaca Al-Quran, sudah pasti kemuliaan dan keagungan itu lebih diberikan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ketika orang dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang akan lari dari sanak saudaranya, akan lari dari temannya, akan lari daripada istrinya, akan lari daripada anaknya. Kenapa? Karena takut dituntut kewajiban, dituntut hak, sehingga lari dari semua yang pernah ia berhak dan memberikan kewajiban. Namun orang yang membaca Al-Quran, ia akan tenang, ia akan santai, ia tidak akan merasa risau dan tidak akan merasa takut, karena pahala yang diberikan kepadanya itu bahkan lebih. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran tersebut dapat memberikan syafaat bagi pembacanya. Al-Quran adalah amalan yang simple, namun fadilah, keutamaan dan pahalanya amat dahsyat sekali. La aqulu alif lam harf, aku tidak katakan alif lam itu satu huruf, kata Rasulullah, yang maknanya melainkan adalah alif alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf tersebut Allah ganjar menjadi 10 kebaikan ataupun 10 pahala. Bahkan riwayat yang lain dikatakan satu huruf yang kita baca akan dihapuskan 10 dosa. Satu huruf yang kita baca bahkan diangkat kita menjadi 10 derajat. Itu baru alif lam mim. Konon lagi kalau kita baca adalah surah Al-Fatihah. Kalau kita kalikan dengan kalkulator tidak dapat. Kalau kita hitung dengan jari tidak dapat dihitung dengan jari. Apalagi kalau kita baca itu surah Al-Baqarah. Kalau dihitung dengan kalkulator tidak dapat angka lagi. Kalau dikali-kalikan setiap huruf per 10. Maka bacaan Al-Quran tersebut adalah memberikan pahala yang amat dahsyat bagi kita. Maka orang yang pembaca Al-Quran kelak, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran kelak, manakala ketika berada di surga dan di neraka, orang tua yang positif masuk neraka, maka dia bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Yang positif masuk neraka bisa masuk ke dalam surga. Di riwayat yang lain bahkan 7 orang ahli keluarganya, orang-orang yang dicintai di atas dunia ini, yang positif masuk neraka. Karena pahala saking banyaknya pahala bacaan Al-Qurannya tersebut, Allah memberikan pertolongan, bisa dipindahkan dari neraka masuk ke surganya Allah. Bahkan pendapat yang lemah mengatakan bahkan 10 orang dari ahli keluarga kita yang positif masuk neraka bisa kita beri pertolongan masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Andai kata kita sudah tua tak mungkin lagi belajar Al-Quran, namun kita ingin mendapatkan pahala Al-Quran, ada caranya, yaitu adalah membaca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas, karena baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas tersebut sama seperti mendapatkan pahala sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Satu kali surah Al-Ikhlas kita baca sama seperti kita mendapatkan pahala 10 juz Al-Quran. 2 kali kita baca sama seperti kita mendapatkan 20 juz Al-Quran. 3 kali kita baca surah Al-Ikhlas, maka sama seperti kita mendapatkan seperti mengkhatamkan Al-Quran. Andai kata ketika kita sibuk juga, tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat membaca surah Al-Ikhlas, dengan kesibukan dunia kita, dengan kesibukan pekerjaan kita, maka ada cara lain lagi supaya kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Belikan Al-Quran, kita letakkan di masjid, dibaca oleh orang yang berada di masjid, pahalanya Allah sampaikan kepada kita. Andai kata kita punya uang yang lebih,
punya ekonomi yang mampan. Kita cari di kampung kita siapa yang anak yatim, siapa keluarga kita yang miskin. Kita sebagai donatur, kita masukkan mereka ke pesantren-pesantren yang penghafal Al-Quran. Ada di Kota Cane, ada di Aceh Tenggara, ada yang di luar daerah. Silakan dimasukkan. Setiap huruf yang mereka baca, setiap lembar yang mereka baca, setiap Al-Quran yang mereka khatamkan, pahalanya sampai kepada kita. Maka seyogyanya adalah pada hari ini momentum bagi kita mencari pahala melalui Al-Quran, karena dahsyatnya Al-Quran tersebut akan dirasakan bagi orang yang mau membaca, mengamalkan, memahami Al-Quran. Mudah-mudahan ceramah ini bisa memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa membuka kalam Allah. Semakin banyak kita buka, semakin banyak kita baca, maka Allah akan memberikan pemahaman sesuai yang kita miliki. Andai kata selama ini kita terbata-bata membaca Al-Quran, ketika memasuk bulan Ramadan kita membacanya dengan rutin 1 hari 1 juz atau kita khatamkan dalam Ramadan ini, maka kita akan lancar baca Al-Quran. Andai kata selama ini kita hanya mendengar Al-Quran, kita tidak paham maknanya, mungkin dengan kita baca, oh ternyata dalil tentang sholat ada di halaman sekian, dalil tentang puasa ada di juz sekian, dalil tentang haji ada di juz sekian, memberikan pemahaman kepada kita. Bila kita sudah tahu maknanya, sudah lancar membaca, tahu maknanya, dengan kita membaca Al-Quran rutin, maka kita akan memberikan pemahaman dan bisa tadabbur dengan Al-Quran tersebut. Semakin tinggi pemahaman kita tentang bacaan kita, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan mukjizat Al-Quran Allah tampakkan melalui kita, dan mukjizat dan syafaat Al-Quran tersebut dapat kita rasakan, dan sanak saudara kita mendapatkan syafaat Al-Quran kelak. Kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan sebagai amal jariah sampai kepada saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah, maka itu datang daripada kebodohan dan kekhilafanku sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.